Salam Just Talk, kembali lagi hari ini. Ini memang agak malam, sekarang jam 9 berapa ini? 9.29 gue upload, ntar kalian bisa nonton. Karena gue baru bangun, capek banget seharian pergi. Ya karena kemarin nggak bikin, ya nggak bisa 2 hari tanpa Just Talk, harus wajib bikin hari ini. Jadi gue mau bahas sedikit soal kualifikasi. Sudah 2 match berjalan, 2 hari, Rabu dan Kamis, dan semua sudah turun. Kita bahas klub-klub besar aja. Sebenarnya nggak ada, ntar gue bukain, nggak ada kejutan ya, nggak ada kejutan. Cuman kalian sadar nggak? Bukan nggak ada kejutan, ada sih kejutan. Kalian sadar nggak bahwa banyak sekali skor yang nggak lazim lah, kasarnya begitu. Ini masih awal, jangan kaget. Pinternya FIFA itu membuat 3 pertandingan dalam 7 hari. Nah, ini apa yang terjadi? Kalau lu sebagai pelatih, apa yang lu lakukan? Lu seleksi 25 pemain yang boleh didaftarkan, kan berapa, 18 kalau nggak salah ya, atau lebih, karena pandemi ini mereka boleh ganti 5 pemain. Artinya 25 pemain lu seleksi, tidak mungkin, impossible, tidak mungkin lu hanya main dengan 11 pemain atau 12-13 pemain. Artinya lu pasti melakukan rotasi. Contoh paling bagus Belanda dah. Rebo main, Kamis Jumat istirahat, Sabtu main, Minggu Senin istirahat, Selasa main. 7 hari 3 match, kebayang nggak? Jadi tim-tim yang top, yang punya pemain banyak, kayak Prancis, kayak Inggris, Belanda ya lumayan lah, Italia lumayan, Jerman lumayan, nggak bagus amat juga, itu keteteran. Spanyol kelihatan keketeran karena mereka lagi regenerasi, lagi banyak pemain muda. Oke. Apalagi tim kayak Swedia yang kebetulan menang lawan Spanyol, kayak Turki yang menengah, yang harusnya punya potensi untuk naik. Nanti kalian akan lihat tambah jeblok. Kenapa? Lu tidak mungkin, artinya pelatih itu harus melakukan rotasi, dan pemain-pemain yang jelek itu dapat kesempatan juga, yang ibarat nggak layak main di timnas, tapi harus dimainkan karena nggak ada pilihan. Mungkin yang bisa dilakukan, match pertama pemain inti, match kedua cadangan, match ketiga lebih pemain inti. Tergantung juga lawannya seperti apa. Iya, kalau kebetulan lawannya jelek. Kalau match pertama lawan bagus, match pertama jelek, kedua bagus, ketiga bagus, nggak banyak pilihan juga. Atau tiga-tiga bagus, atau you name it lah. Nanti kalian akan lihat bahwa dalam 3 match ini akan ada skor-skor yang aneh-aneh. Kemarin yang aneh itu kan, kalau gue bilang Swedia Spanyol, oke, Belgia menang besar, Inggris menang besar, lawannya bisa bilang cukup lemah, jadi layak. Jerman lawan Liechtenstein cuma 0-2. Gue masih inget zaman-zamannya Liechtenstein itu dibantai 8-0, 10-0. Jerman memang lagi regenerasi, lagi agak ngedrop lah. Portugal ketinggalan terlebih dahulu lawan Irlandia, di berapa menit terakhir mereka bisa cetak gol juga berkat Ronaldo. Prancis, Sri kalau nggak salah ya, di awal-awal aja udah kayak begini. Bagaimana nanti second match dan third match? Inilah hebatnya FIFA dan UEFA juga. Nanti apa yang terjadi, gap antara tengah dan negara besar itu akan jadi lebih jauh, dan juga tengah dan negara kecil akan lebih jauh, karena murni padatnya jadwal. Jangan kasih gua alasan kalau gara-gara pandemi blok bla 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 kualifikasi diundur, itu bohong semua.
Kita tahu bahwa Qatar itu mainnya Desember. Jadi jadwal itu nggak perlu dipadetin, bisa digeser agak jauh lagi karena mainnya kan baru Desember. Ya. Kalau seandainya tahun ini harus diselesaikan, tahun depan buat kualifikasi, ya udah. Buat friendly match, mainnya masih Desember kok, masih banyak waktu. Jadi untuk gue ini alasan semua yang dilakukan oleh FIFA. Mereka nggak pikir atau mereka tidak mau tahu bahwa setelah ini Liga mulai lagi. Lu masih main hari Rabu, ada yang main hari Rabu, Belanda Selasa cuman ada berapa match hari Rabu. Hari Sabtu belum mereka traveling, hari Sabtu udah main lagi. Jadi Kamis Jumat 2 hari lagi tambah Sabtu, 10 hari 4 pertandingan. Pemain yang hebat, udah gila nggak? Karena tim kayak Belanda lagi, porosnya itu pasti main terus. Frenkie de Jong pasti dimainin, Depay pasti dimainin, Van Dijk pasti dimainin, Wijnaldum pasti dimainin. Cuman sayap-sayapnya dirubah. Dan itu pun juga dengan Harry Kane pasti main, Maguire pasti main, Luke Shaw feeling gue juga main. Di tengah Phillips sama itu akan main juga. Kecuali kalau Inggris match kedua menang besar, ketiga mungkin agak dilepas karena selisihnya jauh, mungkin. Spanyol kalah mau nggak mau, match pertama kalah, match kedua ketiga mereka harus full. Pedri sampai diliburkan, oke? Karena dia udah terlalu padat. Belum yang lain juga yang tidak diliburkan tetap sangat padat. Imbasnya nanti ke kompetisi. Di mana pemain kalau bersyukur nggak cedera ya, pemain-pemain kayak Pogba, Bruno Fernandes, Ronaldo pasti main terus ke kompetisi, di mana mereka kalau seandainya yang kualitas mungkin pas-pasan atau gimana itu bisa overload, bisa cedera. Inilah yang gue bingung, masih aja orang masih dukung FIFA dan UEFA. Dan di Helmiaya kan gue udah jelaskan di video itu. Di sini gue jelaskan lebih detail lagi. This doesn't make sense at all. Kapan gue tanya sama lo, dalam sejarah Piala Dunia digeser dari Juni-Juli ke Desember? Kali ini doang. Kok bisa begitu? Ya karena hebatnya Blatter dan kawan-kawan yang sebagian besar masuk penjara. Gue tidak mau suzon, gue tidak mau menuduh dan lain-lainnya, tapi this doesn't make sense, nggak masuk akal sama sekali. Apa yang terjadi dengan perkembangan sepak bola mereka itu bukan FA, mereka itu kayak IO. Jadi lebih banyak event, lebih banyak itu. Lihat UEFA turunkan Conference League, oke? Tujuan Conference League apa? Biar klub-klub menengah dapat jatah juga main di Eropa. Justru tujuan klub menengah adalah tidak main di Eropa, memperkuat diri agar mereka liburnya lebih panjang, lebih kuat, bisa menggeser yang di papan atas. Oh ini enggak, lebih banyak match, lebih bagus. Oke, inilah salah satu alasan kenapa gue dukung ESL. Dan ESL untung idenya masih hidup di bawah Barcelona, Madrid dan Juve. Untuk gue sih siapapun yang melawan UEFA dan FIFA itu gue dukung. Dan gue harap kalian sependapat sama gue juga tetap memberikan tekanan. This doesn't make sense sama sekali. Dan pemain punya suara nggak? Nggak punya suara. Ini kan udah perbudakan internasional, berkedok dalam klub, nggak punya suara sama sekali. You have to play, lu harus main untuk klub lu karena digaji, lu harus main untuk timnas karena lu nasionalis. Semua pengen main di Piala Dunia, tapi bukan kayak begini caranya. Iya, kalau ada pelatih yang waras kayak Koeman bicara dengan Enrique, bilang tolong Pedri ini udah overload, main 40 match dalam satu musim, Piala Eropa jadi starter, Olimpiade jadi starter, akhirnya sekarang diberi 2 minggu libur.
nggak diseleksi sama Enrique. Tapi ada berapa tim yang kayak begitu, ya kan? Bukan salah pelatih klub, bukan salah pelatih timnas, salah FA-nya. FA-nya iya aja. Sekarang ada yang ngoceh, kalau nggak salah si Portugal kayak Prancis atau Portugal apa, ada pemain yang agak cedera terus disuruh pulang, cuman sama FA-nya nggak boleh, ribut sama klub-klubnya lah, lupa gue baca, cuman gue lupa siapa. Karena kenapa? Yang pilih orang-orang di FIFA itu yang ketua FA, oke? Yang pilih ketua FA ya orang-orang di klub. Jadi ujung-ujungnya ya kalau lu dapet jadwal kayak begini, salah lu sendiri. Cuman mereka nggak berpikir begitu panjang, mereka salahkan FIFA langsung, UEFA langsung. Apakah berubah? Kagak akan berubah. Selama orang-orang itu ada di dalam sistemnya juga pilih dengan one man one vote, nggak akan berubah. Kita terima aja dan gue cuma bisa protes di sini doang. Oke? Thanks for watching.